Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Pramesti dari Prodi Akuntansi kelas A, NPM saya 12120200042. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi yang diberikan oleh Pak Faisal mengenai statistik parametrik yaitu uji beda. Oke, saya langsung share screen aja. Oke, di sini udah kelihatan PDF-nya ya. Oke, statistik parametrik itu adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Lanjut ke uji beda. Uji beda itu adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Lanjut ke one sample t-test. One sample t-test itu uji satu sampel yang merupakan analisis perbedaan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang ada. Oke, hipotesis atau kriterianya. Hipotesis itu dugaan sementaranya itu, HO itu rata-rata sama dengan nilai acuan, kalau HA itu rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika nilai T dihitung kurang dari atau signifikan lebih dari 0,05, maka HO diterima. Dan sebaliknya, kalau misalkan nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Oke, kita langsung ke contoh kasusnya saja. Di sini contoh kasusnya adalah seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC 2019. Oke, 55 kg di sini adalah hipotesisnya atau nilai acuannya. Jadi sekarang kita langsung ke SPSS-nya aja. Oke, di sini udah terlihat ya SPSS. Kita langsung ke data one sample t-testnya aja. Kita ke file, ke data, kita ganti ini jadi Excel dulu, dan kita langsung ganti ke data latihan one sample t-test. Kita open. Oke, ini udah kelihatan ya. Di sini kita lihat ke variable view, desimalnya kita ganti dulu jadi 0. Oke. Jadi kayak gini. Sekarang kita akan cari data one sample t-test-nya. Kita buka analyze, compare means. Kita buka one sample t-test. Oke, yang berat badan ini kita pindah ke test variable. Nah, di test value-nya ini kita ganti jadi nilai acuan yang tadi, 55 kg yang di pertama ya. Kita langsung klik OK. Oke. Oke. Ini di sini ada data one sample t-test dan one sample test. Di sini nilai berat badannya itu ada 10, rata-ratanya 59, standard deviation-nya 7.379, dan standard error mean-nya itu ada 2.333. Nilai signifikannya di sini itu adalah 0,121, yang artinya lebih dari 0,05. Jadi berarti kayak hipotesis yang pertama tadi, kalau misalkan nilainya itu lebih dari 0,05, berarti HO-nya itu diterima. Oke, seperti yang kita lihat di PDF tadi ya. Seperti yang kita lihat di sini tadi. Kalau HO itu nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Karena tadi kita itu lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA-nya ditolak. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke two sample t-test. Two sample t-test itu membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Yang pertama itu ada independent t-test. Independent t-test itu analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Kalau pair t-test itu kayak tujuannya itu untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan. Kalau misalkan independent t-test itu yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Gitu. Lanjut. Oke, ini kita langsung ke contoh kasusnya aja.
Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A, kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A kelompok 1, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable value yang nanti kita pakai itu kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Kita lanjut ya. Kita langsung ke datanya aja. Kita buka ini. Di sini udah kelihatan SPSS-nya. Kita buka data independentitasnya. Kita buka dulu. Ini di sini ada data latihan independentitas. Kita buka, open. Oke, di sini udah kelihatan ya data independentitasnya. Kita ganti dulu desimal jadi 0 seperti yang pernah dijelasin di video yang lalu. Oke. Sekarang untuk menentukan data independentitasnya itu sama seperti yang tadi. Kita buka analyze, compare means ke data independent sample t-test. Nah, di sini ada 2 nilai ya. Nilai ini kita masukin ke test variable, sedangkan yang kelompok itu kita masukin ke grouping variable. Nah, di define grupnya kita ganti jadi 1 dan 2. 1, 2. Oke, sorry. 1 dan 2. Continue. Ini tinggal kita okein aja. Oke, aku mau ganti share screen. Oke, di sini udah kelihatan ya. Di sini tuh nilai dari kelompok 1 itu 15, nilai dari kelompok 2 itu 15, yaitu ada 30 data. Min-nya di sini ada 82,27, di kelompok kedua 88,60, standard deviation-nya 7.658, dan nilai kelompok kedua itu ada 6.663. Oke, kalau misalkan kita pengen nyari nilai signifikan dari 2 sampel ini gimana? Karena kan di sini ada 2 sampel, nggak mungkin kita bandingkan ya. Jadi caranya gini, di sini itu yang keluar adalah 0,582. Nah, 0,582 itu kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Di sini kan nilainya lebih dari 0,05 ya. Jadi kita bakal ambil di equal variance assumption-nya. Di sini nilai signifikan dari equal variance assumption-nya itu ada 0,022 yang artinya kurang dari 0,05. Gitu. Jadi, seperti yang tadi kita udah omongin, kalau misalkan kurang dari 0,05 itu artinya di sini kalau misalkan tadi kita tuh kurang dari 0,05 berarti HO kita tuh ditolak ya karena kurang dari 0,05. Kayak di sini. HO kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Sedangkan HA kedua kelompok memiliki rata-rata belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Di sini terlihat jika nilai signifikan to tell kurang lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya jika nilai sig to tell kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Kayak di yang tadi kita tuh nilainya kurang dari 0,05 jadi nilai signifikan nih kita tuh ditolak karena kurang dari 0,05 gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Kita buka ini dulu. Oke, kalau di parity test di sini ada langsung contoh kasus. Contoh kasus itu sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat.
Di sini ada hipotesisnya, kita langsung masuk ke SPSS-nya aja. Kita ke file, open data. So, di sini kita langsung buka data latihan parity test. Open. Oke, kita ke variable view untuk ganti desimalnya dulu. Oke, udah. Untuk cari data parity test ini ke cara yang sama, analyze, compare means, dan parity sample t-test. Oke, di sini ada variable 1 dan variable 2. Kita masukin berat sebelum itu di variable 1, berat sesudah itu di variable 2. Kita langsung okein aja. Oke, ini udah kelihatan ya. Berat sebelumnya itu di sini kelihatan rata-ratanya ada 66,81, nilainya ada 16, standard deviation-nya ada 6.656, berat sesudahnya rata-ratanya itu 61,94, nilainya 16, dan standard deviation-nya 6.403. Oke, di sini ada nilai signifikannya itu 0,000. Itu artinya kurang dari 0,05 ya. Kalau misalkan bisa kita lihat di PDF yang tadi, di materi kita, kalau misalkan HO itu, kalau misalkan kurang dari 0,05 berarti HO-nya ditolak. Kalau misalkan lebih dari 0,05 berarti HO-nya diterima. Kalau misalkan HA kita berarti yang diterima nih. Berarti ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan DRC sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa di DRC. Jadi gitu. Itu tadi pemaparan materi dari saya tentang uji beda, yaitu ada one sample t-test, two sample t-test, independent sample t-test, pair sample t-test. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.